Shalom, selamat pagi saudaraku. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami merasakan kasih setia Tuhan menyertai hidup kami. Pagi ini Engkau izinkan lagi kami untuk bangun dari istirahat kami semalaman Tuhan. Engkau yang melindungi dan pagi ini kami mau beraktivitas kembali Bapa. Sebelum kami beraktivitas kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Mazmur 73 ayat 26 ayat 24 sampai 26. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini merupakan kekuatan bagi kita saudaraku, karena memang tanpa kekuatan Allah dalam hidup kita tidak mampu melakukan sesuatu apapun ya. Jadi kekuatan Allah itu kita dapatkan dari firman-Nya itu dalam bentuk nasihat, ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk larangan, ada. Jadi semua hukum-hukum yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah untuk memperbaiki kehidupan kita atau menguatkan kehidupan kita atau menghiburkan hati kita. Jadi semuanya ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini, dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku. Nah, jadi nasihat Tuhan itu sangat banyak ya di dalam kehidupan kita melalui firman yang Tuhan yang kita baca. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudaraku, banyak nasihat-nasihat Tuhan yang disampaikan kepada manusia supaya manusia itu boleh berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau kita pakai akal pikiran kita, keakuan kita, egois kita, ke ego kita, maka kita akan berjalan sesuka hati kita. Berarti kita tidak menurut firman Tuhan. Jadi oleh karena itu Tuhan firmankan hari ini melalui Mazmur Daud, dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku. Jadi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, berarti itulah tuntunan hidup kita. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, jadi kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, nasihat Tuhan tadi menuntun kita ke jalan yang benar, lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaannya. Jadi dengan selalu bergaul akrab dengan Tuhan, saudaraku, itu baru kita bisa dapat melihat Tuhan sendiri nantinya. Jadi kalau sekarang mungkin belum, tapi ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Nah, kalau sudah di sorga pasti hanya Tuhan yang ada di sana, saudaraku. Tidak ada makhluk lain yang kehidupan lain selain malaikat-malaikat Tuhan yang melayani Tuhan di sorga. Hanya Tuhanlah yang kita sembah di sorga. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, jadi selain kita memuji Tuhan yang berada di dalam surga, di bumi ini pun kita harus yang kita utamakan adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi tidak ada yang kita ingini di bumi, artinya apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita kerjakan, itu kita dahulukan Tuhan.
Ya, jadi seperti hari ini sebelum kita beraktivitas yang lain saudaraku, sebelum kita melakukan pekerjaan rutinitas kita mau memuji nama Tuhan dulu, menyembah Tuhan. Nah, kemudian kita membaca firman Tuhan menjadi renungan kita. Nah, dengan demikian maka di bumi pun kita hanya berharap kepada Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah-Allah yang lain yang kita sembah saudaraku. Firman Tuhan berikutnya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Nah, manusia memang satu saat akan lenyap karena memang kita berasal dari tanah. Kita akan kembali kepada tanah, saudaraku, akan habis dan lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, jadi kita Mazmur Daud mengatakan gunung batuku, karena dia merasa bahwa Tuhan itu seperti gunung batu yang selalu menjadi kota bentengnya, yang selalu melindunginya. Dan jadi karena di bumi kita hanya melihat adalah yang paling kokoh adalah gunung batu yang kita lihat saudaraku. Nah, seperti itulah kokohnya kekuatan Allah di dalam hidup kita ketika kita mau dituntun oleh Allah dengan kebenarannya, dengan nasihatnya, dengan perintah-perintahnya, dengan ketetapannya dan hukumnya. Maka Tuhan itu seperti gunung batu yang kokoh dan kuat untuk boleh menjadi perlindungan kita. Jadi, dan bagian kita ya tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, mari kita andalkan Tuhan supaya kita dapat mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang melimpah, karena itulah janji firman Tuhan buat setiap kita saudaraku. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, nasihat-Mu itu menuntun jalan hidup kami, supaya kami berjalan seturut dengan kebenaran-Mu Bapa. Luruskan jalan kami, jangan kami menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi biarlah hati kami hanya condong kepadamu saja. Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami, keselamatan kami, hanya kepadamu kami berserah. Tuhan, kalau ada di dalam hari ini kesusahan hati kami, Tuhan yang menghiburkan hati kami melalui kebenaran firman. Kalau ada kerinduan kami tentang apa yang kami inginkan di hadapan kami, Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.